Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton kembali video dari saya, Muhammad Al-Habib. Pada kali ini saya akan mereview atau membuat video tentang review jurnal Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non formal di Indonesia. Nah, tugas video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas daripada mata perkuliahan pendidikan PAI luar sekolah. Nah, pada materi ke-10 ini dosen memberikan topik yang sangat menarik, yaitu manajemen majelis taklim dalam pendidikan Islam luar sekolah. Nah, pada jurnal ini ya ditulis oleh Karlina Putri, Nurul Azizah, Karima, Gusmaneli di Universitas Islam Negeri atau UIN Imam Bonjol, Padang. Nah, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji, yaitu salah satunya adalah pengertian daripada majelis taklim, kemudian perkembangannya sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, kemudian peran dan fungsi daripada majelis taklim dalam pendidikan Islam non formal di masyarakat. Nah, jenis metode yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini itu adalah library research atau penelitian kepustakaan ya, dengan menganalisis sumber-sumber dari buku, jurnal, dan juga literatur yang lainnya. Nah, isi pokok dan temuan salah satunya itu adalah definisi daripada majelis taklim. Nah, majelis taklim itu sendiri kalau dalam pengertian di jurnal ini itu menjelaskan bahwa lembaga pendidikan non formal yang fleksibel, berkurikulum agama, dan diikuti oleh jamaah dalam jumlah besar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini adalah untuk mengeratkan atau mempererat hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, kemudian juga hubungan dengan manusia dan dengan hubungan dengan lingkungan atau masyarakat sekitar. Nah, dalam majelis taklim itu di jurnal ini dijelaskan bahwa materi yang diajarkan itu meliputi tauhid, kemudian tafsir, fikih hadis, akhlak, sejarah Islam, dan problematika kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Seperti yang kita tahu bahwasanya pedoman daripada masyarakat Islam itu adalah Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah, kemudian ada ijma dan qiyas atau sumber-sumbernya seperti itu. Nah, sejarah perkembangannya di jurnal ini menjelaskan bahwa adanya majelis taklim itu dimulai sejak Rasulullah SAW ya, yang mengadakan pertemuan-pertemuan agama. Majelis ini biasanya kalau dalam sejarah itu dijelaskan bahwa Rasulullah itu suka atau menyukai adanya majelis-majelis ilmu. Nah, disinilah dulu Rasulullah SAW itu memberikan atau istilahnya apa ya, menyebarkan agama Islam itu melalui majelis-majelis, terutama ketika dakwah bersembunyi-sembunyi. Nah, kemudian tradisi ini atau cara Rasulullah itu berkembang di masa generasi sahabat, tabiin, sampai hingga saat ini masih kita ketemui majelis ilmu ya. Nah, eksistensinya sekarang itu telah dilegitimasi sebagai bagian dari pendidikan nasional. Fungsinya apa sih kira-kira adanya majelis taklim itu? Yaitu fungsinya salah satu adalah untuk meningkatkan religiusitas daripada seseorang, meningkatkan keimanan termasuk, kemudian untuk mempererat ya. Kemudian pendidikan, kalau dalam segi pendidikan itu menambah wawasan keagamaan masyarakat, sehingga dari majelis itu pengetahuan seseorang, wawasan seseorang, pengalaman seseorang itu menjadi bertambah dengan adanya hal tersebut. Kalau dalam segi sosial itu
itu sebagai silaturahim, ya, silaturahim dan diskusi keislaman. Dengan adanya majelis taklim otomatis kan untuk mempererat persaudaraan. Yang asalnya tidak kenal menjadi kenal, yang asalnya tidak tahu akan menjadi tahu, dan yang sudah tahu akan menjadi lebih tahu. Kalau dari segi budaya ini untuk melestarikan, jadi menjaga warisan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian untuk dari segi ketahanan bangsa ini untuk membentuk karakter dan ketakwaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, majelis taklim itu juga memiliki peranan yang yang signifikan di dalam masyarakat. Nah, salah satunya adalah membina moral dan spiritual masyarakat secara menyeluruh. Jadi kalau dalam majelis itu kan biasanya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, atau pembukaan majelis dengan menggunakan suratul Fatihah, ya. Kemudian biasanya juga terdapat tahlil dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi bekal spiritual dan moral terhadap orang yang mengikuti majelis tersebut. Kemudian menjadi ruang penyebaran gagasan. Nah, ini untuk mentransfer ilmu. Jadi majelis taklim itu tidak dapat dipungkiri bahwa dia itu juga termasuk ruang untuk mentransfer ilmu. Nah, jadi misalnya kalau dalam majelis taklim yang berkembang di modern seperti ini kan seperti seminar. Namun seminar-seminar yang dilaksanakan secara islami yang berada di masjid, di musola, atau di desa-desa yang mendatangkan istilahnya tokoh-tokoh dari tokoh masyarakat atau tokoh ulama. Kemudian ya, pemecahan masalah sosial. Jadi tidak hanya di majelis ilmu, tidak hanya menjadi majelis ilmu, tetapi juga pemecah masalah. Kemudian juga membentuk masyarakat yang madani. Nah, setelah kita membahas isi daripada jurnal, ya, jurnal ini termasuk jurnal yang sudah komprehensif. Artinya dia itu juga mengutarakan aspek historis, filosofis, dan sosiologis majelis taklim. Nah, topik yang dibahas itu juga topik konstekstual dengan penguatan atau dengan bertujuan untuk penguatan pendidikan nonformal yang berbasis Islam. Nah, bagaimana literatur yang dipakai atau sumber-sumber yang dipakai? Nah, sumber-sumber yang dipakai ini banyak sekali ya. Ya, terdiri dari sumber yang dari akademik maupun sumber klasik Islam. Nah, jurnal ini atau kesimpulannya adalah jurnal ini memberikan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya majelis taklim dalam struktur pendidikan Islam nonformal di Indonesia, ya, meskipun itu terdapat keterbatasan pada pendekatan teoretis literatur, sehingga jurnal ini atau artikel ini atau karya ini itu dapat menjadi dasar. Manfaatnya adalah menjadi dasar konseptual dan reflektif bagi pengembangan kebijakan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat. Nah, jadi seperti itu review jurnal manajemen majelis taklim dalam pendidikan Islam luar sekolah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada salah informasi yang sudah saya sampaikan. Saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.